siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman semua. Saya Muhammad Rizka Kiamulail dan pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba mengajarkan teman-teman kelas bahasa Inggris dasar. Apa saja isi materinya? Yuk ikuti video siang hari ini. Pada bagian pertama pembelajaran kita siang hari ini, kita akan mempelajari mengenai kata tanya umum yang digunakan pada bahasa Inggris. Kata-kata tersebut antara lain adalah 5W, 1H. Kata W yang pertama adalah what, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah apa. Penggunaannya seperti ini. What are you doing? Apa yang sedang kau lakukan? Seperti itu. Kata W yang kedua adalah who. Dalam bahasa Indonesia artinya siapa. Contoh dalam bahasa Inggrisnya, who are you? Siapa dirimu? Kata tanya ketiga adalah when. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah kapan. Misal, contoh bahasa Inggrisnya seperti ini. When are you going to clean your house? Kapan kau akan membersihkan rumahmu? Kata tanya yang keempat adalah where. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah di mana. Misal dalam bahasa Inggris contoh penggunanya adalah where is the beach? Di mana letak pantainya? Kata tanya W yang terakhir adalah why. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah mengapa. Contoh penggunaannya dalam bahasa Inggris seperti ini. Why are you cooking? Mengapa kau memasak? Ada kata tanya lagi selain 5W tersebut, yaitu kata tanya how yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. How sendiri dalam bahasa Indonesianya artinya adalah bagaimana, dan ini cenderung digunakan untuk menanyakan suatu proses. Misal contohnya adalah how to get to the beach. Bagaimana cara agar dapat sampai ke pantai, seperti itu. Pada bagian kedua, kita akan mempelajari mengenai kata sapaan jika kita ingin menyapa orang dalam bahasa Inggris. Misal contohnya adalah seperti ini. Good morning, artinya selamat pagi. Good afternoon, artinya selamat siang, dan good afternoon hanya boleh digunakan jika sudah melewati jam 12 siang, seperti itu. Good evening jika matahari sudah tenggelam, dan good night jika orang tersebut akan tidur setelahnya. Karena itu jangan menggunakan kata good night meskipun waktunya sudah malam, karena ditakutkan orang yang kita ajak bicara tidak langsung tidur setelah kita ucapkan good night. Lantas sapaan yang selanjutnya adalah misal seperti how are you? Bagaimana kabarmu? Dan beberapa contoh yang lainnya adalah thank you, terima kasih dalam bahasa Indonesianya, see you later jika kita ingin mengakhiri percakapan yang artinya adalah sampai bertemu kembali. Dan jika kita melakukan suatu kesalahan dan ingin meminta maaf, kata yang harus diucapkan adalah I'm sorry, saya minta maaf, atau mungkin pardon me, begitu. Dan beberapa contoh untuk mengakhiri percakapan lainnya antara lain seperti have a nice day dalam bahasa Indonesia, artinya semoga harimu menyenangkan. Bagian ketiga, kita akan mempelajari mengenai soal arah. Dalam bahasa Inggris juga diketahui 8 arah mata angin, tapi untuk simpelnya saja kita akan mempelajari 4 arah mata angin, yaitu north artinya utara, east artinya timur, selatan dalam bahasa Inggrisnya adalah south, dan west artinya adalah barat. Nah, jika ada turis ingin menanyakan arah jalan kepada kita, ada beberapa kata yang harus diperhatikan dalam bahasa Inggris. Misal, untuk berbelok artinya dalam bahasa Inggris adalah turn, tapi tidak boleh digunakan secara sendirian. Harus diikuti kata dalam bahasa Inggris juga yang artinya adalah kiri atau kanan. Bahasa Inggrisnya dari kata kiri sendiri adalah left, dan untuk kata kanan bahasa Inggrisnya adalah right. Jadi, untuk belok kiri bahasa Inggrisnya adalah turn left. Belok kanan bahasa Inggrisnya adalah turn right. Seperti itu. Jika kita ingin menandakan arah untuk maju ke depan, kita dapat mengucapkan kata go straight, lurus ke depan. Jika kita ingin mengatakan bahwa
orang tersebut sudah terlewat dan harus berputar balik, kita dapat mengatakan kata make a U-turn, berputar balik. Bagian selanjutnya adalah mengenai beberapa topik yang harus dihindari jika kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris, terlebih terhadap orang dari luar negeri. Mengapa topik-topik ini harus dihindari? Karena bagi orang luar negeri, topik ini adalah hal yang bersifat terlalu pribadi dan mereka tidak ingin membagikannya dengan orang lain, terlebih jika masih belum mengenali orang tersebut. Nah, contoh topik yang harus dihindari pertama adalah hal yang menanyakan soal umur, karena bagi mereka umur itu sangat pribadi milik mereka sendiri. Kedua adalah status pernikahan, karena mereka tidak ingin diketahui apakah mereka itu masih lajang atau sudah menikah. Hanya teman-teman dekat mereka yang boleh mengetahuinya. Dan yang ketiga adalah soal agama. Jangan sampai kita menanyakan kepada turis asing apa agama mereka, karena mereka akan merasa tersinggung. Nah, bagian terakhir dari pembelajaran kita hari ini, kita akan mempraktekkan apa saja yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Dalam bagian ini, saya akan mencoba mempraktekkan komunikasi antara turis asing dengan warga Indonesia. Dalam konteksnya adalah turis tersebut menanyakan jalan untuk menuju ke pantai. Saya akan mengucapkan bahasa Inggrisnya dan nanti terjemahan bahasa Indonesianya akan muncul di layar. Contohnya seperti ini. Turis, excuse me, do you know how to get to the beach from here? Sekarang adalah giliran warga Indonesianya. Oh yes sir, first you need to go straight up to the road and then turn right. There you will arrive at the beach. Secara sederhananya seperti itu contoh percakapan antara turis asing dengan warga Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Ada beberapa sedikit variasi, tetapi juga perlu diperhatikan apa yang sudah kita pelajari pada bagian-bagian sebelumnya, seperti arah dan cara menyapa orang yang baik dan benar. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja kelas bahasa Inggris dasar kita. Semoga dapat bertemu di kesempatan lain dan selamat siang.